mereka itu memang sudah dipenuhi, didoktrin dengan roh ketakutan. Sejak dari lahir sampai mati pun ya dipenuhi dengan roh ketakutan. Dari pagi sampai malam itu penuh dengan roh ketakutan sebenarnya secara daily life-nya mereka, kehidupan sehari-hari mereka. Nah, justru malah orang-orang Muslim yang lepas dari doktrin roh ketakutan seperti itu lebih maju, mereka lebih pinter, mereka lebih mau belajar. Di framing lagi, kenapa? Karena itu politik agama masuk ke politik masuk ke agama, supaya agama dikontrol kan. Tapi kita nggak mau, Tuhan nggak suruh begitu. Makanya saya bilang agama itu di awal tadi agama ini ya dibangun di atas dasar hoax. Buktinya ada yang namanya nirvana, adanya Siddhartha, buktinya ada nggak? Nggak pernah ada, nggak tahu. Buktinya Muhammad ada nggak? Nggak ada yang tahu. Semua nggak ada yang tahu, semua dari hoax. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Iya, shalom Pak Paul. Shalom Pak Galaxy Note 9. Ya, back to the laptop aja dulu. Jadi sesuai dengan judul, kita umat Kristen yang ngelihat sebagai kebenaran yang sudah kita terima sih, kesian juga mereka itu. Nggak boleh dong begitu dia. Memandangnya itu mereka itu memang sudah dipenuhi, didoktrin dengan roh ketakutan. Sejak dari lahir sampai mati pun ya dipenuhi dengan roh ketakutan, harus sembayang 5 kali waktu, 1 kali waktu aja kalau lewat bisa neraka berapa puluh tahun. Jadi hidupnya itu dari pagi sampai malam itu penuh dengan roh ketakutan sebenarnya secara daily life-nya mereka, kehidupan sehari-hari mereka. Nah, orang-orang yang dipenuhi, umat kelompok yang dipenuhi, negara sekalipun yang dipenuhi dengan roh ketakutan itu malah justru nggak maju. Mereka masa depannya hilang karena ya takut terhadap teknologi, terhadap main catur nggak boleh, musik nggak boleh, semuanya pokoknya haram aja. Kebanyakan haram-haram. Nah, jadi akhirnya pada takut, dan takut ini jadi nggak maju-maju pikirannya, terbelakang terus. Makanya negara-negara yang dipenuhi dengan roh ketakutan, didoktrin seperti itu, kadrun khilafah itu, nah, mereka kebanyakan ketinggalan, miskin, rakyatnya susah dan bodoh, gampang dibodohi. Nah, justru malah orang-orang Muslim yang lepas dari doktrin roh ketakutan seperti itu lebih maju, mereka lebih pinter, mereka lebih mau belajar untuk hal-hal yang sekuler. Kalau mereka yang dipenuhi roh ketakutan ya kebanyakan ya belajarnya ya ilmu-ilmu agama aja, nggak maju. Mereka nggak punya ilmu-ilmu yang lain di luar agama itu. Akhirnya ya terkungkung di situ, ya katak dalam tempurung. Nah, seperti itu. Nah, kita bersyukur sih anak-anak Tuhan itu sebenarnya mereka kalau kita memandangkan ya mereka sebenarnya melakukan hukum Taurat, dan hukum Taurat yang salah sebenarnya, yang nggak punya wawasan. Sehingga yang ada ya itu mata ganti mata, gigi ganti gigi, nggak boleh makan babi, nggak boleh makan binatang-binatang melata segala macam. Akhirnya ya terkungkung cuman aturan-aturan aja. Dan aturan-aturan ini yang membuat manusia ya nggak bebas, dan akhirnya nggak bebas. Mereka juga secara berpikirnya, idealismenya, pikirannya, wawasannya ya nggak ada inovasinya, nggak ada kreativitasnya. Mereka ya pokoknya apa kata pemimpin, apa kata orang yang ya gampang dibodohi, jadinya gampang diprovokasi. Seperti itu. Jadi ya kita bersyukur sih firman Tuhan katakan semenjak dalam perjanjian baru bahwa Tuhan sudah tidak lagi memberi kepada kita roh ketakutan, tapi justru kita sebagai anak-anak tebusannya, anak-anak Allah justru diberi kemerdekaan dengan darah Kristus itu, memerdekakan dari hukum Taurat, dari segala macam aturan-aturan yang membelenggu kita, sehingga kita lebih bebas berpikir. Ini kan bedanya anak Allah dengan anak-anak orang-orang yang dipenuhi roh ketakutan itu seperti kayak perbudakan. Jadi mereka hidup dalam perbudakan, takut serba budak itu ya
tertindas hidupnya, penuh dengan ketakutan. Nah, justru kita berbangga kalau ngelihat dari firman Tuhan bahwa kita anak-anak tebusan dalam Yesus Kristus itu, anak-anak kerajaan Allah itu justru ya itu anak-anak yang sudah dipilih, anak-anak yang sudah diangkat sebagai anak-anak Allah, sehingga tidak perlu lagi dipenuhi dengan roh ketakutan. Nah, itu bedanya. Itu sih mungkin yang komen saya sementara. Mungkin memang roh ketakutan itu, Pak, yang mau kita singkirkan itu. Makanya roh ketakutan inilah yang merambat di dalam gereja dan orang-orang yang dianggap minoritas. Ya tadi Pak Mikael itu benar tadi Pak, ya, bahwa khilafah itu cuma dikit. Tapi kita takut karena kita ditakut-takutin. Dan di framing dengan ketakutan-ketakutan itu, ya ingat dulu ceritanya ya. Belanda ini kecil, Pak. Belanda ini hanya sebesar Yogyakarta. Bagaimana bisa Belanda ini bisa menaklukkan Nusantara yang begitu gede ya? Karena ada framing-framing, Pak. Ya kan? Semua kan ada di sini, Pak. Tadi di ideologi tadi. Di ide dan logosnya tadi. Di framing tadi dengan sebuah ide dan logosnya tadi kan. Dikasih tahu. Tapi luar biasa sekali bagaimana negara yang kecil penduduknya aja. Kalau Indonesia 280 juta, di sini penduduknya 14 juta. Bagaimana bisa 14 bisa menaklukkan, bisa, itu kan hebat sekali. Antara orang ini hebat sekali, atau dia punya satu ide dan logos untuk memframing yang minoritas ini bisa memframing yang mayoritas. Kan luar biasa sekali framing-framing yang dibuat ini. Dan itulah sebenarnya kita mau tolak framing-framing. Ya kita kembalikan kemana, ke Pancasila. Kita nggak urusan Anda mayoritas, kita tidak urusan Anda minoritas, kita nggak urusan Anda lebih dulu datang di Indonesia daripada saya. Misalnya kan, yang penting ini kita punya Pancasila, ini kita urus Pancasila, kita yang lurus aja deh, kita kembali ke sini aja deh sama-sama. Kan sudah sepakat dari awalnya begini. Kan begitu, Pak. Yang lain kita lupakan saja. Pokoknya kita fokus ke sini saja deh. Ya udah pokoknya balik lagi sih. Oke, kita ke sini lagi aja. Ini kan basisnya kita kan. Basicnya, landasannya kita toh. Dan itu yang mau kita kejar. Saya seorang hamba Tuhan, saya seorang penginjil, saya seorang pendeta. Saya pekabar Injil. Tugas saya adalah memberitakan Injil. Tapi tugas yang dari Tuhan Yesus bukan untuk mengkristenkan loh. Tapi memberikan kabar sukacita itu loh. Termasuk Pancasila. Ini adalah kabar sukacita. Iya toh? Nah itu kan framingnya dari mana? Wah, si Quraisy bilang, kita ini memang agama dakwah sama seperti Kristen. Ya, kalau orang Islam harus mengislamkan, orang Kristen harus mengkristenkan. Siapa bilang? Siapa yang ngajarin itu? Orang teologi di sini juga nggak ada bilang kita harus mengkristenkan. Itu framing. Framing dari mana? Framing sekitar tahun 500-an. Bahwa orang itu harus menjadi anggota gereja supaya diselamatkan. Di framing lagi. Kenapa? Karena itu politik agama masuk ke politik masuk ke agama, supaya agama dikontrol kan. Tapi kita nggak mau, Tuhan nggak suruh begitu. Makanya saya bilang agama itu di awal tadi agama ini ya dibangun di atas dasar hoax, termasuk 25 Desember Yesus Paskah, Yesus bangkit di hari Paskah. Kan bingung orang juga, Yesus bangkit di hari Paskah. Mana ada ayatnya Yesus bangkit dari Paskah? Adanya Yesus mati 1 hari sebelum Paskah. Ya kan? Di malamnya Paskah. Artinya siangnya itu mati, malamnya Paskah. Itulah kematian Yesus. Itulah hari Paskah. Bukan malah kebangkitan. Dari mana kita tahu? Ya karena dari hoax. Ya kan? Dari mana orang-orang Islam membangun imannya? Dari hoax. Ya kan? Dari mana orang-orang Buddha, orang Hindu? Dari hoax. Hoax dari kata ke kata. Buktinya nggak pernah tahu. Buktinya ada yang namanya nirvana, adanya Siddhartha. Buktinya ada nggak pernah ada, nggak tahu. Buktinya Muhammad ada nggak ada yang tahu. Semua nggak ada yang tahu, semua dari hoax. Nah itu tadi, karena dari hoax mengajarkan hoax. Hoaxnya ini siapa saja yang berwenang bisa menciptakan hoax, asal dia punya uang, punya kuasa, dia punya pengaruh, dia bisa bikin hoax itu. Itulah sebabnya di dalam Islam bisa berubah-berubah. Hari ini daif, nanti 10 tahun lagi bisa mutawatir. Yang hari ini mutawatir, 10 tahun lagi bisa didaifkan, tergantung siapa yang berkuasa di Arab saat itu. Siapa yang tergantung dari buat fatwa
fatwa hadisnya itu tadi kan. Bingung udah pokoknya. Nah, kekristenan juga sama. Makanya saya bilang salah. Kalau kekristenan dibangun di atas dogma, juga sama, nggak beda sama Islam nanti akhirnya. Karena kekristenan itu adalah sebuah kehidupan, bukan sebuah agama kan. Nah, makanya negara Eropa, Amerika kan nggak mau bikin jadi negara agama atau pakai data kekristenan. Justru negara-negara yang penuh dengan ketakutan seperti Taliban, negara-negara yang melegalkan untuk memancung, memenggal kepala orang yang murtad segala macam itu, kasih makan tadi kayak judulnya serigala itu, ketinggalan, mereka jadi bodoh malah. Ya, kemarin di Jerman di Bavaria itu kan di Bavaria itu ada satu senator, dia mencoba menggunakan isu agama. Dia bilang kalau saya nanti ini kita akan wajibkan semua sekolah ada tanda salibnya lagi. Kita kembalikan salib ke dalam sekolah. Sekarang kan nggak ada salib di sekolah-sekolah, kan dicopot. Saya akan kembalikan salib ke sekolah-sekolah. Saya akan buat panggung salib besar di tengah kota. Saya akan gini, wah diketawain tuh, mau bilang jangan dipilih. Jangan pilih, udah jangan pilih. Saya juga setuju jangan pilih. Makanya kemarin si kamar botak itu tadi, si kamar mandi itu, saya ini ketua partai. Wah, saya ini pendeta, saya ini pengacara. Nah itu Trinitas Maha Najis, politikus, pengacara, sama pendeta. Wah, inilah Trinitas Maha Najis ini, persis cocok benar ini. Itulah yang ditolak yang tidak boleh di Eropa, dia mau dia borong semua. Di Eropa kan politikus tidak boleh merangkap sebagai yudikatif kan? Dan seorang yudikatif pengacara tidak boleh merangkap sebagai pendeta. Pendeta tidak boleh merangkap jadi politikus. 3 ini dipisah Pak dengan jelas. Kabarnya 3. Nggak boleh jadi 1. Ini mau diborong semua sama si kamar botak ini. Saya bilang inilah antikristus. Wah, kalau di Eropa nih dia bisa diludahi orang satu Eropa itu Pak dia Pak. Bisa diludahi, itu melanggar hukum di sini Pak. Orang udah negara stable, udah maju, negara Eropa jauh sama negara-negara yang dipenuhi mengintimidasi dengan roh ketakutan itu. Iya, dengan agama apapun. Iya, benar. Kita sih nggak bilang masalah Islam doang ya, agama apapun. Pokoknya nggak boleh aja. Iya. Agama apapun. Nggak boleh pokoknya, apalagi Islam. Ya untuk apapun. Maju segala sesuatu, menyongsong masa depan, salah satu persyaratannya kan mesti courage, keberanian. Iya, courage. Pengusaha apapun mesti courage, mesti ada keberanian. Kalau nggak ada keberanian, gimana mau ngambil decision yang penting? Kan nggak mungkin. Dan firman Tuhan mengajarkan, Pak. Iya. Orang yang takut, berarti dia nggak punya kasih. Iya. Berarti pendeta-pendeta yang dikit-dikit takut, nanti geger, wah, berarti dia nggak punya kasih. Iya. Kenapa? Selama ini kurang aja berani. Oh, karena saya punya kasih, bukan karena saya berani. Iya kan? Selama ini kan dibodohi sama pemimpin-pemimpinnya yang justru mereka nggak punya wawasannya cuma agama aja taunya. Akhirnya ya sempit pikirannya, picek, ya akhirnya dibodohi. Orang yang tadinya pinter pun jadi bodoh jadinya karena nggak ada keberanian. Nah itu dokter siapa itu menteri kita tuh Pak, menteri dokter itu yang cium tangannya yang tukang gandain uang itu loh Pak. Iya, semuanya dokter Pak, sekelan batuk saya. Iya. Dokter ya, menteri ya Pak. Ada culture di Barat itu yang kayak begitu-gitu yang membuat orang ada jadi ada di intisarinya itu dipenuhi ketakutan, ada roh ketakutan, berani courage ngambil keputusan diri sendiri, ya itu nggak maju-maju. Teman-teman di Eropa itu kalau bilang tahu ya, saya bilang nih saya pendeta gitu kan. Wah, pertama mereka jauhin Pak. Wah, ada gimana gitu kan. Tapi setelah tahu cara saya menyampaikan itu, wah mereka semua senang sama saya. Mereka baru ngerti bagaimana menyajikan Yesus di luar agama. Mereka senang. Jadi hidup Yesusnya itu saya bilang, ya kan, jadi hidup melampaui semua agama dan dogma. Kan begitu, Pak? Iya. Iya kan? Luar biasa nih. Tapi kita harus sudahi, Pak, karena di sana sudah jam 12 malam. Ya. Luar biasa ini buat penutup ya. Komentar sedikit Pak. Ya, para Jauti sekalian tutup dalam para Jauti komentar, lalu Pak Malaikat Mikael tutup dalam doa. Silakan para Jauti. Oke, terima kasih Pak Paul. Jadi kemarin ini saya datang ke peluncuran bukunya Pak Jenderal.
Nah, kebetulan saya datang itu sedikit terlambat, tapi masih di awal-awal lah, masih sempat melihat pemaparannya gitu ya. Saya dapat satu bukunya. Awal-awal saya coba baca cepat, lari indeksnya sama intisarinya apa aja. Saya lihat komentar saya terhadap buku ini masuk mudah dipahami bahasanya oleh siapapun, nggak memandang tingkat pendidikannya, Pak Paul gitu. Jadi orang semua baca pasti akan gampang mengerti gitu. Jadi cukup lumayan lengkap, ada hakikat pikiran ideologi, filosofinya, baru kemudian penjelasan mengenai Pancasila, amanat pembukaan, terus kemudian paradigma nasional diulas secara lebih detail ya. Kemudian ada pertanyaan 5W dan 1H itu komplit di sini. Nah, saya baca kira-kira inti-intinya malamnya kan. Memang sepertinya masih ada yang ditahan di sini sekitar 50% lagi ilmunya. Paul gitu. Mungkin akan ditulis di edisi yang kedua saya kira gitu. Ya, mudah-mudahan kedua dan ketiga ini bisa segera menyusul juga ya. Makanya kita memang mau garap dan kita belum tahu nih ya dampaknya ini apa. Ini kan baru gelombang pertama nih kan. Kita sudah memang ini ya mudah-mudahan nih Pendeta Jimmy bisa nge-push ke Diakonia supaya bisa cepat touchdown 5.000 kita ya. 5.000 itu ada titik ininya, batas psikologis masyarakat. 5.000 per hari kasih makan. Ada namanya batas psikologis itu ya. Kalau 2.000 kayak buang garam di lautan. Begitu 5.000 orang udah mulai teng gitu. Sama buku Pancasila ini diiringi dengan semua. Itu harus simultan, nggak bisa jalan sendiri. Diakonia juga nggak bisa cuma diakonia doang. Jadi semua harus simultan. Ya, termasuk perjuangan kita, ideologi perlawanan hukum kita juga harus jalan. Jadi yang kita lakukan ini memang harus simultan, Pak. Simultan, Pak, ya betul. Ya, nggak bisa cuma jalan satu-satu. Makanya itu tadi nggak bisa, pokoknya nggak bisa jalan sendiri. Jalan sendiri hilang, kayak dibuang angin aja begitu hilang udah. Iya, jadi menurut saya sih Pak, ini kalau pandangan saya, kemarin saya memang pertama kali datang, saya dikasih 1 sama resepsionis yang di baju putih yang cantik-cantik yang di depan itu. Gitu. Saya lihat buku ini bagus, saya pengen lagi 1 lagi Pak untuk adik saya gitu ya. Akhirnya saya bingung, saya mau minta lagi kan gak enak Pak, karena kan sudah dapat 1. Akhirnya saya ketemu Pak Putih. Saya kenalkan diri saya dengan Pak Putih. Pak Putih yang ngambilin ke saya, memberikan ke saya. Tapi kan artinya kan juga donatur juga kemarin saya ingat. Ya, iya betul Pak, dia donatur juga salah satunya. Iya. Jadi saya ambil 1, ya udahlah saya ambil 2. Sebenarnya pengen minta lagi, tapi saya sungkan gitu karena saya tahu ini buku bagus. Tapi sore hari ketika orang sudah makin ramai, itu. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.